Babul mawa'idhi. Ini bab segala nasihat. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa shadiqu. Dianya Rasulullah itu benar ia. Al-masduqu, lagi wajib dibenarkan. Apa kata Rasulullah? Anna khalaqa ahadukum yajma'u fi butni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya kejadian salah satu kamu mengumpulkan ianya Allah di dalam perut ibunya akan 40 hari hal keadaan nutfah. Artinya terjadi percampuran antara mani laki-laki dan mani perempuan di dalam kandungan ibu dalam waktu 40 hari kata Rasulullah. Thumma yakunu alaqah arba'ina yauman. Kemudian 40 hari selanjutnya ada iaitu berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan arba'ina yauman. Kemudian 40 hari selanjutnya terjadi perubahan mudghah, segumpal daging. Thumma yab'asullahu ilaihil malaka bi arba'i kalimatin. Kemudian Allah mengutuskan kepada hamba tersebut seorang malaikat yang menulis ia dengan 4 kalimat. Ketika berbentuk manusia, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat 4 rahasia yang akan terjadi kepada hamba tersebut ketika dia mulai hidup di dunia. Pet rahasia yang dicatat oleh malaikat. Yang pertama, perintah Allah, uktub ajalahu. Tulislah akan ajalnya. Yang rahasia yang pertama. Pajan getanyo mati, urawa pe, tanggai pe, bulan pe sebab getanyo melinggai. Itu rahasia. Yang kedua, yang diperintahkan kepada malaikat untuk mencatatnya, wa amalahu. Angan-angan ataupun cita-citanya. Dalam kehidupan dunia, putra yang tak cita-cita. Itu semua telah tercatat dalam buku stambuk malaikat. Wa amalahu. Pula termasuk perbuatannya. Putra yang tak buat. Ho taja, padup ge tadua, padup ge tadeng, padup ge taja, padup ge takim dan sebagainya. Semua telah tercatat. Waridqahu. Pula tentang rezekinya. Selama getanyo lahir hingga getanyo hadapi kematian. Dumna hak rezeki yang getanyo nikmati. Karena yang dimaksud dengan rezeki kita yang telah kita nikmati. Kan yang berada dalam kekuasaan getanyo kan. Yang kata pajuh, yang kata pakai dan yang ka getanyo jual beli di jalan Allah. Dengan sedekah, hibah, wakaf dan sebagainya. Yang kan getanyo pajuh, yang kan rezeki getanyo watragop. Cuma Allah hantarkan melalui jarawa getanyo. Rezeki anu melalui jarawa getanyo. Rezeki perumah melalui jarawa usaha getanyo.
Yang pada hakikatnya rezeki kita itulah yang telah kita pergunakan untuk makan, untuk pakai dan sebagainya. Waktu saqiyya au sa'idah. Juga Allah perintahkan kepada malaikat, tulislah akan nasib syakawah ataupun sa'adah. Kematiannya itu berada dalam syakawah atau berada dalam sa'adah. Itu pun rahasia Allah. Dan kalian dalam buku stambuk malaikat. Sehingga Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa inna rajulah la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dara'un fayasbuqu alaihil kitabu fayakhtumu lahu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Sesungguhnya seseorang sungguh telah beramal ia dengan amalan ahli syurga, sehingga tidak adalah di antaranya dan di antaranya syurga melainkan satu hasta. Akan tetapi telah terdahulu di atasnya oleh catatan, maka menutupi ianya Allah baginya dengan amalan ahli neraka, maka masuk ia akannya neraka. Artinya putra, oh watetakallan depegah li Rasulullah dalam kehidupan dia itu orang taat. Sembahyang jamaah dalam setiap waktunya, puasa sunnah, sedekah dan sebagainya. Oh watetakallan secara lahir seolah-olah dengan ketaatan tersebut antara dirinya dengan syurga sangat dekat. Seolah-olah nepegah li Nabi satu hasta. Hana ji ohle ji dengan syurga. Oh takalan dengan amalan layak dianya itu menjadi ahli syurga. Akan tetapi kata Rasulullah, karena Allah telah menentukan dia itu menjadi ahli neraka, dan telah ada catatan dalam buku stambuk malaikat bahwa akhir daripada hayatnya syakawah, tetap matinya itu dalam keadaan syakawah. Matinya itu dalam keadaan kufur. Sehingga dia pun dimasukkan dalam neraka oleh Allah. Yang kedua kata Rasulullah, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dara'un fayasbuqu 'alal kitab fayakhtumu lahu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dan sesungguhnya seorang daripada kalian sungguh telah beramal ia dengan amal ahli neraka, sehingga tidak adalah di antaranya dan di antara neraka melainkan satu hasta. Akan tetapi telah terdahulu di atasnya oleh catatan, maka menutup ianya Allah baginya dengan amalan ahli syurga, maka masuk pula ia dalam syurga. Sebaliknya, watatakallan dalam kehidupan saudara urung penuh dengan maksiat, han layak asal syurga. Yang layak adalah asal neraka. Ketika takalan maksiat hana yang hana ipu buat tungku mutuah. Berbagai macam bentuk maksiat. Seolah-olah antara dirinya dengan neraka satu hasta. Tapi Allah telah menetapkan bahwa dianya itu ahli syurga. Dan telah tercatat dalam buku stambuk malaikat bahwa dianya itu ahli syurga. Tetap akhir hayatnya berada di dalam amalan ahli syurga, maka dia itu menjadi ahli syurga. Fahadhil hadis, maka hadis ini kata daripada Ibnu Mas'ud muwafiqun lil hadisil awal, itu sesuai dengan hadis yang pertama. Hadis yang pertama yang telah lalu Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa yang dinilai oleh Allah
adalah akhir daripada hayat. Hana beda laudipnya nenggu. Oh wate getanya dalam pendidikan, baik sekolah ataupun kuliah, nilai akhir yang menjadi penentu. Gelah sa juara sa, gelah dua juara umum, gelah le caturulan pertama, caturulan kedua juara umum. Oh wate ujian nasional kehansip nilai tetap hana dulu tunggu. Jadi yang dilihat oleh Allah bukan nilai daripada ibadah ketika kita hidup, tetapi nilai akhir daripada berhadapan dengan sakaratul maut. Jadi nilai akhir adalah nilai penentu tunggu. Sehingga innamal a'malu bil khawatimi, kata Rasulullah. Hanya saja segala amalan itu bernilai bil khawatim, ketika berhadapan dengan sakaratul maut. Nilai penutup, ujian terakhir, nyo yang menentukan tuh. Luluh atau hana luluh getanyo, itulah pada nilai terakhir. Fal wajibu ala kulli muslimin, karenanya wajib di atas tiap-tiap orang Islam ayyad'u Allah azza wa jalla, bahwa memohon kepada Allah azza wa jalla ayyaj'ala khatimatahu bi khairin, bahwa menjadikan ianya Allah akan penutup usianya dengan kebaikan. Wajib tu. Lam tiap wate tamulake ba Allah supaya begetup usia getanyo dengan husnul khatimah. Wajib tu. Pakan wajib menyahana tamu doa yang demikian seolah-olah getanyo ka pasti husnul khatimah. Seolah-olah kata nilai derawat ka pasti asal syurga. Hana rasa kekhawatiran. Maka wajib kepada setiap muslimin dalam setiap waktunya mohon kepada Allah. Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana bi su'il khatimah. Pakon fa inna aksara ma yukhafu dhahabul iman indan nada. Karena kebanyakan ma yang dikhawatirkan hilangnya iman itulah dikutikan nada. Umum urang gadah iman ketika sakaratul maut. Karena bakwate sakara mabuk, antaranya ngonkon, terpedaya, ucapan bujuk rayuan setan bakwate nyen seolah-olah nyen urang yang getanyo cinta, nyen kesempatan terakhir setan. Makanya dalam satu riwayat diceritakan ketika seorang manusia menghadapi sakaratul maut, setan itu menjelma dengan orang yang paling kita kasihi di dalam kehidupan dunia. Yang paling getanyo cintai sawa purmo, maka ipehi drawa lagi purmo getanyo. Ibujuklah getanyo dengan membawa air, makanan dan sebagainya. Ketika dipengaruh getanyo andai tatem ucap kalimat yang membawa kekufuran, maka sungguh dia menjanjikan bahwa air itu akan diberikan kepada kita. Gerah cukup gerah, dek cukup dek. Sehingga Rasulullah bersabda, hana gerah dan hana dek yang lebih gerah dan dek, itulah gerah dan dek bakwate sakaratul maut. Maka menyetupu daya bakwatenya, na'udzubillah. Oh wate kata tem ucap, kata tem yakin, sesuatu yang membawa kita kepada kufur. Apa kata syaitan? Saya melepaskan diri dengan anda karena saya ini takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka kebanyakan orang hilangnya iman itulah ketika menghadapi sakaratul maut. Berat tunggu. Wadukira, dan disebutkan daripada Yahya bin Mu'ad ar-Radhi rahimahullahu ta'ala annahu kana, sesungguhnya Yahya bin Mu'ad ar-Radhi ada ia itu senantiasa berdoa kepada Allah. Apa doa daripada Yahya bin Mu'ad? Allahumma inna aktsara sururi
fima akramtani bil iman wa akhafu an tanzi'ahu minni famadama hadzal khaufi ma'i arju alla tanzi'ahu minni. Yang doa beliau, ya Allah, inna aksara sururi, sesungguhnya besarlah rasa gembiraku, fima akramtani bil iman, pada sesuatu yang telah engkau muliakan diriku dengan iman. Wa akhafu, saya sangat takut ya Allah, antanzi'ahu minni, bahwa engkau cabut akannya iman daripadaku. Famadama hadzal khaufi, maka selama rasa ketakutan ini ma'i menyertai diriku, arju, aku berharap ya Allah, Allah tanzi'ahu minni, bahwa jangan engkau cabut akannya iman daripadaku. Nyo doa Syekh Yahya, Allahumma inna aktsara sururi fima akramtani bil iman wa akhafu an tanzi'ahu minni famadama hadzal khaufi ma'i arju alla tanzi'ahu minni. Memang lung senang tatat ya Allah ketika Nabi nikmat iman kepada lun. Berat tak senang, tapi lun khawatir ya Allah. Andai kata imannya dicabut daripada hati lun ya Allah, iya tatat. Maka selama rasa kekhawatirannya manteng menyertai hati lun, lun berharap iman yang dalam dada lun baik dicabut ya Allah. Ini doa beliau. Wasu'ila Abul Qasim Al-Hakim. Abul Qasim Al-Hakim di Samarkandi pernah yang tanyang kepada beliau. Apa pertanyaannya? Hal min dzambi yanzi'ul imana minal abdi? Adakah bahagian daripada dosa yang dapat tercabut iman daripada hamba? Wahai Abul Qasim, adakah dosa yang dapat melenyapkan iman, yang dapat membinasakan iman, yang dapat meruntuhkan dan merusak iman? Apa jawab beliau? Qala na'am, nah. Dosa-dosa yang dapat melenyapkan iman. Salah satu minat dzunubi tanzi'ul imana min al-'abdi. Ada 3 perkara bentuk dosa yang dapat mencabut ia akan iman daripada hati hamba. Nalheboh kesalahan, lheboh bentuk maksiat yang dapat menghancurkan iman, yang dapat membinasakan iman, yang dapat melenyapkan iman. Lihat tersebut. Yang pertama, Allah yashkurallaha ala ma akramahu bihi minal iman, bahwa tidak pandai bersyukur ia akan Allah di atas ma yang telah memuliakan ia Allah akannya dengan nyama panema tersebut, itulah iman. Hana pandai bersyukur dengan nikmat iman yang kagebili Allah. Tiban hana pandai bersyukur artinya tidak senantiasa merawat iman, tidak menambah kualitas iman. Pakiban tatamah kualitas iman, itulah dengan ibadah, itulah dengan ilmunya. Han gete merawat iman, sama dengan hana mensyukuri nikmat iman. Karena han tete merawat, Allah kejap pula. Maka ketika hamba tidak mau beribadah padahal si hamba itu telah diberikan iman oleh Allah, maka iman itu akan dicabut oleh Allah. Lam udep gaknya lam maksiat. Wate mate iman dicabut pulang oleh Allah Ta'ala. Pakat karena lam udep haitim rawat, lam udep haitim jaga, sama dengan dia itu tidak menerima iman tersebut gecap pulang. Yang kedua kata beliau, yang dapat melenyapkan iman alla yakhafa fawatal imani anhu. Tidak pernah merasa khawatir akan hilangnya iman daripadanya. Nyo maksiat terbesar. Hana yo tu. Kegadah iman lam dadah hana kekhawatiranmu becut pi. Seolah-olah imannya maka pasti akan menyertai getanyo bahwa menghadapi sakratul maut. Rasa tidak kekhawatiran terhadap lenyapnya iman, tak kalah sakaratul maut, nyo penyakit paling raya bak manusia.
Urang-urang yang hanaya kepada gadah iman bak wate mate, yang dosa terbesar. Seolah-olah dia itu sudah memastikan diri matinya saadah dan dia ahli surga. Ini kabur. Dekabur dosa peliraya. Maka yang menyebabkan lenyapnya iman karena tidak ada kekhawatiran. Gecok pulang oleh Allah Ta'ala. Karena ahwat tehana kekhawatiran hana terjaga. Ahwat tehana kekhawatiran hana tim rawat. Legetanyo tatim jaga sesuatu, tatim rawat sesuatu kan karena kekhawatiran rusaknya. Nyo hana khawatir kepada rusak. Hana khawatir kepada gadah. Gecabut pulang oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang menyebabkan lenyapnya iman ketika sakaratul maut, ayyadlima ahlal Islam. Ketika dia berbuat zalim akan orang-orang Islam. Lamudib getanya buat zalim. Mendalimi sesama Islam. Membinasakan sesama Islam. Memudaratkan sesama Islam. Nyo perbuatan dosa nyo tengku bisa melenyapkan iman bak wate kita nyo sakaratul maut. Maka buat zalim berdegah-degah tengku. Nyo kesebab Sayyidina Umar ketika dilantik menjadi pejabat, apa kata beliau di dalam sambutannya? Kata Sayyidina Umar bahwa musibahlah diriku karena telah beradalah aku dalam perbuatan yang bisa melenyapkan bahagian daripada imanku. Musibah ganggap. Itanya merupah-rupah kan. Ya, kan. Sayyidina Umar musibah. Itanya merupah-rupah. Sehingga tengku. Orang yang ya kepada penyakit tengku. Adalah orang yang kamu pom akibat yang akan ipulahi oleh penyakit tersebut. Yang hana mupom kepada akibat yang akan disebabkan oleh penyakit, meya getan ke penyakit. Pajan baru telah, wate penyakit katuk teka badan. Nyan menyau rajih, ipegah le doktor, bek mono, bek mode, puak ka pegahnya. Meya getan. Hana getepu akibat apa? Yang get rawat drawa sehingga jiuk daripada penyakit, orang yang katepu akibat penyakit. Begitu pula dulu. Orang yang ya kepada binatang buas, orang yang turi binatang buas, maka gepuji draw daripada binatang yang berbisa tersebut. Tak pegah tu anak miaknya cukup beho. Pakon, tro ulo kobra gutu nyen kan beho, anak miak ngu mi tepu droidan. Sehingga ketika ada orang yang berakal, tidak takut berbuat maksiat, tidak khawatir atas berbuat zalim, nyenkan beha dengku ngu hanai tepu putra akibat daripada maksiat dan kezaliman. Kan beha yan ngu ujung hanai tepu drawa. Jadi orang yang khawatir adalah orang yang mengetahui dan mengerti akibat daripada apa yang dia lakukan tersebut. Menyahanai tepu akibatnya ya Allah. Dan diriwayatkan daripada Hasan Basri radhiyallahu taala annahu qala, sesungguhnya Hasan Basri berkata ia, yu'adzabur rajulu finnar alfa sanatin, diazabkan seseorang di dalam neraka itu selama 1000 tahun. Summa yukhraju minha ilal jannah, kemudian dikeluarkan daripada neraka, dimasukkan dalam surga. Siribayatun akan geazab, yang azab yang paling kurang. Ahli maksiat yang dalam golongan orang mukmin akan geazab li Allah dalam neraka siribayatun. Si uraw di akhirat siribayatun dunia, nyo siribayatun ribayatun libay akhirat. Siribayatun di akhirat geazab, yang azab paling ringan. Lia geazab siribayatun gepetebiat dari neraka gepetamong dalam surga. Sehingga apa kata Hasan Basri? Thumma qala Hasan Basri, ya laitani, beruntunglah diriku ana dzalikar rajul.
bila mana aku itu termasuk bahagian laki-laki tersebut. Andai kata yang geazab seribayat tonyan lalu geruang dari neraka geputamong lam syurga, andai kata roh lon dalam kategori urangnya, sungguh beruntung. Wa inna maqalal Hasan dalika, hanya saja berkatalah Syekh Hasan Basri akan demikian, li'annahu khafa akibata amrih, karena sesungguhnya Hasan Basri itu sangat takut terhadap akibat, yaitu keburukan daripada penutup usianya. Bahkan itu biat kalimat yang laganyan Baba Hasan Basri, ketimbang menyematelon su'ul khatimah, menyematelon su'ul khatimah hana ruang daripada neraka. Maka lebih gat roh lon dalam kategori manusia yang diazab oleh Allah 1000 tahun daripada neraka, kemudian diangkat daripada neraka, dimasukkan daripada surga. Daripada su'ul khatimah, menyu'ul khatimah hana ruang kufur. Nyandup khawatir nengku, sehingga hakadzakan salihuna yakhafu khatimata amrihim. Begitulah orang-orang yang saleh terdahulu takut mereka, khawatir mereka terhadap penutup urusannya. Nyamban urung saleh hawai itu. Jadi hana pernah berharap ya Allah lun bubulat atau surga, hana. Bahkan hana berharap laganyan karena merasa tidak layak. Sehingga keluarlah kalimat ya Allah yang belon bulat atau neraka. Asai nabi tamong lam syurga ya Allah, walau Allah nutuk tribeton hana masalah ya Allah. Artinya putra sangat takut apabila su'ul khatimah, karena namanya su'ul khatimah nyoh hana harapan le. Nah riwayat tunggu. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Abi Hurairah, syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Kami menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin mimman yad'il Islam. Ketika itu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami berkaitan dengan seorang laki-laki yang mengakui dirinya Islam. Putra nepegah li Rasulullah, inna hadza min ahlin nar. Sesungguhnya ini laki-laki itu bahagian daripada ahli neraka. Nyo cerita Abu Hurairah. Nyo kesaksikan sendiri. Ketika kamu bersama Rasulullah di dalam perang Hunain, nasidrau urang agam. Dia itu mendakwakan dirinya Islam. Tapi Rasulullah berkata kepada kami, wahai sahabatku, dia itu ahli neraka. Langsung nepetunjuk oleh Nabi, nyanjihnya nasau neraka. Falamma hadara rajulul qital, qatala rajulu asyaddal qital. Maka manakala hadirlah laki-laki itu akan peperangan, berperanglah laki-laki itu di dalam peperangan yang berkecamuk. Faja'a rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah seorang laki-laki daripada sahabat Rasulullah kepada Rasulullah, faqala, lalu memberi kabar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ra'aitu rajulal ladzi dzakarta annahu min ahlin nar, fa wallah la yaqtalu fi sabilillah asyaddal qital. Ya Rasulullah, aku melihat laki-laki yang engkau sebut sesungguhnya dia itu ahli neraka. Demi Allah, sungguh dia berperang itu pada jalan Allah di dalam perang yang berkecamuk. Mbak wate terjadi perang kabur kecamuk watayan. Gekala liperti para sahabat, laki-laki yang dikatakan oleh Rasulullah dia itu ahli neraka, cukup yakin gemu perang. Wate takalan 100% gemu perang pada jalan Allah. Dia lapor dari sahabat, ya Rasulullah, dehlon kalan dua mata demi Allah ya Rasulullah, laki-laki yang dakwakan ahli neraka, dia itu sangat yakin berperang pada jalan Allah. Fakada ba'dun nas yartabu fabainama huwa ala dzalika. Maka hampirlah ragu-ragu sebahagian manusia
kejadian di antaranya di atas demikian. Hampir para sahabat ragu-ragu. Nyoy lah. Jihnya nasau neraka. Tapi wata takalan. Han mungkin sang asau neraka nyanduk yakin perang fisabilillah. Tapi nyaw Rasulullah yang pegang. Han mungkin kan. Rap ragu-ragu sahabat. Bahkan rap ragu-ragu karena gekalan cukup yakin mau perang. Lalu petra terjadi tunggu. Itu wujida alamul jarah ketika diperdapatkan akan luka yang parah. Fastakhraja minha sahman, maka mengeluarkan ia daripadanya akan anak panah. Watakallama bikalamatin mungkarah, dan berbicara ia dengan kalimat yang mungkar. Wa nahara nafsah, dan membunuh ia akan dirinya. Rupanya ketika terjadi perang berkecamuk, si laki-laki tersebut kenang senjata lawan, meluka hati bangsa bawah badan dengan luka yang parah. Hai petun karena sakit tatat, pudih tatat luka tersebut. Mui meratuh tu. Dari ratuh-ratuh tersebut, kalimat-kalimat tersebut, terucaplah kalimat-kalimat yang kufur. Karena haik petun le sakit tatat, terucaplah kalimat-kalimat yang membawa dia itu kepada kekufuran. Karena haik petun le ico anak panah draw ke draw, lalu dia menusuk diri, membunuh diri. Bahawa tiga kali laganya seperti para sahabat, fashtadar rijal minal muslimina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersaksilah segala laki-laki daripada muslimin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka seluruh para muslimin berkata, ya Rasulullah, qad sadaqallahu hadisaka. Sungguh Allah telah membenarkan akan pernyataan engkau ya Rasulullah. Qad fajara fulanun faqatala nafsah. Sungguh si fulan itu berbicara dengan bicara yang kufur, faqatala nafsah, bahkan dia itu membunuh dirinya. Terbukti. Ketika nepegah li Rasulullah, jihnya mate kape. Walaupun takala legatannya perang fisabilillah ilikut sehalong, tujuan semata-mata karena Allah, tapi mate je tetap kape. Dan terbukti. Awateka kenang luka-luki haile iputun terucaplah kalimat-kalimat yang tidak layak, kalimat fujur, kalimat-kalimat kotor yang menyebabkan kepada kekufuran. Buat mati kafir. Baru para sahabat mendakwakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah betul kita taat lagi don pegah ya Rasulullah. Artinya putra ilikut Rasulullah tamu perang lam perang sabilillah. Memungkinkan mati katanya dalam kafe tu kumutuah abu yang berbahagia. Apalagi menyamati katanya mati dalam keadaan yang laganya yang kan di dalam perang Rasulullah, sungguh lebih besar peluang hamba itu menjadi mati kafir. Naudzubillah. Wate tak fikir sang-sangkahan mungkin mati kafir. Perang sabilillah ilikut Rasulullah. Allahu akbar, ilikut Rasulullah. Mamanya kan ilikut Rasulullah ingat gedang. Medum ilikut Rasulullah memungkinkan mati kafir. Naudzubillah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Qum ya fulan." Wahai sahabatku, berdirilah kalian. Fanadi, maka serulah, la yadkhulul jannata ilal mu'min. Tidak akan pernah masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah bersabda, innamal a'malu bi khawatimi la ibrata bi kasrati shalah wasiyam wa innama yanzuru ila khatimati amrih. Hanya saja segala amalan dihitungkan dengan penutup ajal. Tidak ada perkiraan dengan banyak salat, banyak puasa, dan hanya saja yang diperhatikan oleh Allah adalah kepada penutup usianya. Kan bakle semayang nunggu, kan bakle puasa nunggu, kan bakle musyrikah dan nyotai mengsyurga nunggu. Bak nilai terakhir tak kala kita menghadapi sakratul maut. Wallahu a'lam bishawab. Putrana pertanyaan silakan. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacuk Pak Ustadz, pada saat malaikat mencatat beberapa keputusan Allah itu, adakah komunikasi antara malaikat dengan segumpal daging tadi atau malaikat membuat keputusan dari Allah itu? Itu yang saya. Terima kasih. Ketika malaikat diperintahkan oleh Allah mencatat rahasia-rahasia tersebut, lalu si malaikat menyampaikan kepada calon manusia di dalam kandungan ibunya, menyampaikan, kamu akan berhak mendapatkan rezeki sekian, saya terima. Kamu akan lahir pada hari sekian, saya terima. Kamu akan mati pada hari sekian, saya terima. Kamu akan melakukan begini-begini, saya rela. Kamu akan mati dalam keadaan begini, saya rela. Tidak ada yang bantah. Bahkan semua calon-calon manusia di dalam butni ummihi setuju. Tidak ada yang membantah. Bahkan semuanya mengatakan, kami akan beriman kepadamu ya Allah, kami akan taat kepadamu ya Allah. Karena mentang lam butni ummihi. Pajan baru ingkar, watakalah hiudunya. Jadi diberitahukan oleh malaikat kepada calon janin tersebut. Kan konsultasi, punya konsultasi tanya ngantu nyoiro kerencana nyo kepegal ya Allah Taala mati igiling 5 to giling pakai bam ro bae long rei chong mentang nyana hana rencana Allah kena pelahir dro ba urun bata be hai ba urun Jawa mentang nyana tanya hana. Jadi hana konsultasi diberitahukan. Wallahu a'lam bisawab. La ilang. Baik Ustaz, sambung dengan pertanyaan tanya Ustaz. Kebetulan tanya lahir kali ke catatan lahir dalam orang Islam. Sesudah kita lahir kita berdoa. Apakah berdoa itu bisa merubah catatan itu? Kemudian kita karena meninggal dalam keadaan maksiat, karena kita orang Islam sudah mengucapkan 5 syahadat, berapa lama di neraka? Kemudian lahir anak dari orang Kristen atau orang kafir, apakah dia juga membuat perjanjian? Demikian Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah doa bisa merubah segala-galanya? Tidak. Karena doa tidak memiliki kekuatan. Sabilun ulang-ulang. Doa itu proposal. Proposal hanya kemampuan dan kekuatan untuk merubah apapun. Oh watetamu doa li kita nyoba Allah nabilun ya Allah bekaya. Yang proposal. Tergantung plot anggaran. Yang talake lagi tanya naruh dalam catatan hak milik kita nyo, rupanya yang na dalam catatan hak milik kita nyo kon kaya pusit malim gebihana kaya. Sama bandingan lagi kita nyo talake proposal bak dinas sosial 5-8 boh, yang na plot anggaran bak dinas sosial itik 12 boh, tetap itik ibi tuku ke 5 tuku hana plot anggaran 5. Maka tergantung yang kagak plot di jinyan han mutukar tuku, maka proposal tidak mampu merubah. Yang kedua, berapa lama diazab di dalam neraka? Karena kita orang Islam, tergantung banyaknya dosa. Hana kepegah berapa lama? Banyak dosa berarti trip, ubud dosa kurang trip, atau kan banyak. Hana le dosa 2 boh sagai, tapi dia kemut. Dosa-dosa kualitas mantap kan? Jadi hana perlu rayu tetat, hana perlu tetat 2 buah mentang ke beres. Yang kedua, semua manusia di alam kandungan ibunya berjanji beriman kepada Allah. Makanya dinamakan kufur, ingkar daripada perjanji. Pakanji gekun kufur wate haite mi mali ke Allah wate lahi. Gekun kufur karena ingkar atas perjanjian di dalam butni ummihi. Maka dia kun kafara kufur, ingkar. Hanali ipu buat lagi janji. Cuma bila mana si anak itu memang telah ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli syurga, sekalipun dia itu lahir daripada calon ahli neraka, hidupnya beramal dengan amal neraka, tapi
kesempatan terakhir ketika menutup usianya, tetap dia berada dalam amalan ahli surga. Tetap dia akan Allah masukkan dalam surga. Dia lahir melalui rahim calon-calon ahli surga. Hidupnya beramal dengan amalan ahli surga. Tetapi karena dia sudah diputuskan oleh Allah menjadi ahli neraka, tetap akhir hayatnya berada pada perbuatan ahli neraka. Mati dia dalam keadaan ahli neraka, maka masuklah dia dalam neraka. Itu semua rahasia. Nyo kita nyoban bandung pu ahli surga, pu ahli neraka. Wallahu a'lam bisawab. Secara lahir tanyo ahli surga. Secara lahir. Artinya putra, kecalon ahli surga karuh katanya, kecalon. Tapi tiap-tiap caleg kalau nanti lewat tu, tergantung perhitungan suara. Kecalek karuh. Sebab kekira caleg daftar bak KIP, alnya lom benar kampanye, pegot balehu dan sebagainya, walau hana serangan fajar. Yang serangan fajar kon syarat sebab. Itanya kasih syarat kah? Kecalek kasih. Telah mengucapkan 2 kalimah syahadah, telah mendaftarkan diri. Kita beramal sebagaimana yang diperintahkan Allah. Kasih syarat. Kasih tunggu. Dan terbukti pada orang-orang yang hidup bersama kita bahwa kita itu adalah muslim. Kata buktikan dengan salat, dengan puasa dan sebagainya. Kesyarat caleka, keruh dalam surga, di akhirat nanti padang mahsyar tergantung perhitungan suara. Menyelewat alhamdulillah. Maka yang kebawatannya kahana kursi pun kursi petah pergi deh. Surga tunggu. Lagi dalam dunia tunggu. Ya, nak. Maka kesyarat kasih. Kejadeh wallahu alam. Karena itu rahasia Allah. Makanya lagi tanya baik di kabo. Baik embong katanya. Tak melakai apa Allah. Ya Allah benar puruh lun kaso surga. Sekurang-kurangnya lagi doa. Bukan abu nawa. Ilahi lastulil firdausi ahla. Wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan waghfir dhunubi fahabali taubatan waghfir dhunubi fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Ya Allah, model-model lun nyohan cocok ke ahli syurga, tapi lun tuan ya Allah ikmutun azab neraka. Lagi apa Allah? Fahabali taubatan waghfir dhunubi. Benar terima ya Allah taubat lun daripada segala dosa. Hana lain yang mampu pengampun selain Rawan yang maha kuasa. Lagi apa Allah Ta'ala bembong. Be seolah-olah nyolong kepastian tahu surga. Nyembong gekun. Sombong. Maka berayu-rayu cermen di rumah tunggu. La ruang tamu lam kamba loh ledraw iya tahu juga menyogolam hi, maka tingkatkan kualitas berglowing berbibit baik glowing lah mentang kita glowing berbibit katanya kamu hi ka tahu suruh ngamput glowing ngan ibadah. Oleh karenanya nyo hana triple ta melake ba Allah bertatemeng Ramadan. So tepuk kadang dalam Ramadannya merupakan kesempatan terakhir hidup kita. Kadang dalam tentai tunggu. Kadang-kadang Ramadannya adalah akhir daripada kesempatan hidup kita. Maka tingkatkan kualitas amal ibadah kita dalam Ramadan ini. Tingkatkan kualitas dan kuantitas amal ubudiyah kita dalam Ramadan ini. Sehingga dengan tertutup usia katanya dalam Ramadannya. Kebit-kebit keadaan katanya husnul khatimah. Subhanallah. Apalagi tertutup usia katanya dalam Ramadan. Lihat tertutup dalam ibadah husnul khatimah. Merempak bonus lamba Allah Ta'ala. Dengan sebab tertutup usia kita pada bulan yang penuh dengan barakah Sayyidul Syuhur. Nyawa yang tak utamakan tu kemudian. Kadang-kadang Ramadan uka dalam tentai tak mengerasa. Kamaksiat katanya dalam bulan-bulan yang kau likut. Usahakan kap igau baik maksiat dalam bulan Ramadannya. Kurang getanya kadang kualitas dan kuantitas ibadah dalam bulan-bulan yang kau likut. Tamah kualitas dan kuantitas ibadah dalam bulan Ramadannya. Kadang-kadang tuntai. Kadang-kadang Ramadannya bit-bit pasti. Akhir daripada masa udip kita. Subhanallah.
Oleh karenanya getanyo melaki ba Allah. Mudah-mudahan menyegepe akhir udip getanyo dalam Ramadannya begepe akhir li Allah dengan husnul khatimah, baik gepe akhir udip getanyo dengan suul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat aynama kanu wa anta a'rafu bi ismihim wa nasabihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana bi su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma jam'ana jam'atan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الله صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سلم رضي الله تعالى عن كل الصحابة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Malamnya merupakan malam penutup pengajian getanyo rutin tiap malam satu. InsyaAllah leuro raya getanyo akan tersambung ke lai. Akan tetapi dalam Ramadan na pengajian rutinitas leh sembayang leho.
InsyaAllah akan merempak kembali dan melakai berpanjang umur, sehat badan, bernebi kesempatan kepada getanya oleh Allah, akan merempak ke lain dalam pengajian rutinitas tiap urus Selasa, ulun tuan leh semayang lehu hina di Masjid Jami'. Alhamdulillah, no kemamada usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.